Guys, aku nggak ngerti lagi sama Ketiap. Ketiap tuh kenapa ya tetap terus memberikan kode di videonya, bahkan video terbarunya sekalipun. Di awal video aja Ketiap terlihat gitu-gituin mulutnya yang nggak jelas untuk apa. Tapi di bagian ini yang bener-bener aneh banget. Ketiap selalu kayak kasih kode soal gigi. Pas di awal-awal dia aja bilang dia itu makan lagi susah banget mengunyahnya, soalnya 3 gigi gerahamnya copot. Padahal terlihat dia tuh makan bener-bener cepet banget. Dan di bagian akhir dia bilang untuk jaga gigi kamu ya. Dan di sini dia kasih lihat giginya yang super rapi dan bagus. Dimana Ketiap selalu memberikan kode soal giginya dia. Semuanya udah aku bahas lengkap di sini, langsung aja kalian cek. Karena melihat anaknya sedih banget gak punya mainan, akhirnya si ayah berdoa pingin banget kaya. Dan bahkan si ayah berjanji sama Tuhan, kalau dia kaya, dia nggak akan minum atau mabuk-mabukan lagi. Nah, tiba-tiba di sini anaknya teriak dan bilang punya duit yang banyak banget. Si ayah nanya, ini duit dari mana? Ternyata anaknya simpenin duit ini, dimana duitnya supaya nggak dipakai mabuk-mabukan sama si ayah. Dan ayahnya sadar kalau dia nggak pakai duit itu untuk mabuk-mabukan, pastinya dia udah menjadi kaya dan rumahnya nggak kosong. Akhirnya si ayah nyesel banget deh guys. Guys, apakah benar kalau cewek ini adalah sosok dari Ketiap yang sebenarnya? Banyak yang menduga kalau dia itu benar-benar mirip banget sama Ketiap. Apalagi ada video di mana dia itu sama seorang lelaki yang diduga kalau lelaki itu yang selama ini menyekap Ketiap. Sayangnya cewek ini bernama Joanna yang merupakan petarung asal Polandia. Tapi sampai sekarang masih banyak banget konspirasi yang menyamakan dirinya dengan Ketiap. Karena dirinya merupakan seorang petarung, makanya dirinya itu pernah memar-memar. Yang mana memarnya itu mirip banget sama memar yang dialami Ketiap. Kalau dibandingkan mukanya memang benar-benar mirip banget. Tapi semuanya udah aku bahas lengkap banget di sini, langsung aja kalian cek ya. Cewek ini nggak sengaja tidur sama pacarnya, tiba-tiba dia hamil dan malah mau menyakiti ibunya. Jadi ketika dia ketahuan sama ibunya kalau dia hamil, malah bukan ibunya yang marah, malah dia yang marah ke ibunya. Ketika ibunya mengetahui hal ini, ibunya benar-benar kecewa banget sama anaknya. Tapi anehnya anaknya malah yang lebih marah dari dia. Bahkan anaknya hampir mau memukul ibunya. Dan bahkan si anak mau kabur dari rumah karena merasa ibunya terlalu mengatur dia. Tapi pas mau kabur dia melihat surat-surat dari ibunya yang mana ibunya berjuang banget untuk membesarkan dia. Anaknya pun jadi mengerti betapa sayang ibunya sama dia dan pantas saja ibunya kecewa. Akhirnya si anak menyesal dan sujud di kaki ibunya karena udah menyakiti hati ibunya ini. Dan ibunya selalu bisa maafin anaknya atas apapun yang terjadi. Kurcaci ini seneng banget nemu kolam renang cetek yang bisa mereka gunakan di dunia manusia. Tapi tiba-tiba kolam renang ini kok tambah lama tambah panas banget ya. Membuat mereka mulai kepanasan dan mukanya merah semua. Ternyata tanpa mereka sadari mereka malah masuk ke panci yang lagi direbus. Sehingga bukannya berenang mereka malah mati semua. Selama ini Ketiap selalu bilang dia sendiri, tapi tiba-tiba ada pantulan cowok pegang HP di mangkoknya Ketiap. Dan semenjak balik setelah 2 tahun menghilang, Ketiap itu selalu kasih kode soal giginya dia. Kalau kita ulik lagi di video yang lama, Ketiap pernah ngeluarin giginya pas lagi makan. Dan bahkan banyak banget orang yang berkonspirasi kalau ada sosok seseorang di balik kamera Ketiap. Semua kejanggalan di video barunya Ketiap dan konspirasinya udah aku bahas lengkap banget di sini, langsung aja kalian cek. 2 cewek kembar ini seneng banget ngatain pengemis yang miskin. Bahkan dia juga ngatain cowok yang lewat tapi nggak punya duit sama sekali. Ketika cowoknya dikatain, cowoknya nggak terima banget. Dia langsung ambil mangkok yang isinya masih kosong itu dan dia langsung melakukan akrobat gitu supaya orang-orang senang dan kasih duit ke dia. Ketika duitnya udah terkumpul banyak, si cewek pengemis ini langsung mendapatkan duit dari cowok ini. Tapi tiba-tiba ada mobil yang banyak banget dateng dan ternyata cowok yang tadi nolongin pengemis adalah Sultan. Bahkan pengemisnya diangkat sama si Sultan itu dan langsung menjadi bocah terkaya di sekolahnya. Setiap nonton sinetron, mama ini bener-bener benci beneran sama cewek jahat yang ada di sinetronnya. Bahkan dia selalu ngatain cewek tersebut dan bilang kalau cewek itu menor banget. Tiba-tiba si pemeran sinetron yang jahat ini malah ngomong ke ibunya kalau jangan pernah ngejudge orang dari pakaian yang dia pakai. Karena apapun yang dia pakai karena dia nyaman, bukan menentukan dia itu jahat atau baik. Di sini si emak-emak malah kena mental banget. Apalagi ketika cucunya bilang dia suka banget sama dandanan cewek ini. Karena dandanan itu nggak mencerminkan karakter manusia, tapi kenyamanan diri sendiri aja. Serta
Santa Claus ini sampai datang ke dokter karena dia itu sakit banget tenggorokannya. Ternyata kata dokter karena dia selalu ada di cuaca yang dingin, makanya dia sakit-sakitan kayak gini. Tiba-tiba si Santa itu balik lagi ke tempat dokternya. Dokternya kira kalau dia itu ketinggalan jenggot, tapi ternyata karena Santa pingin tahu dia itu sakit karena virus atau bakteri. Ternyata Santa Claus aja lebih peduliin kesehatannya daripada jenggotnya loh. Makanya kalian juga jangan lupa untuk hidup sehat. Semua bawahan di perusahaan ini pada rapat di lift untuk ngomongin bosnya yang stres banget. Bahkan OB di sini menemukan rambut dari bosnya, yang mana dia mengira kalau bosnya pasti stres. Si sekretaris juga menemukan pen bosnya itu digigitin terus. Sampai akhirnya karena ulang tahun bosnya itu udah bentar lagi, mereka mikir hadiah apa yang harus mereka berikan supaya bosnya itu nggak stres. Tapi sayangnya saat mereka lagi mikir kayak gini, si bos masuk kayak orang seneng-seneng aja. Di sini mereka pun bingung, akhirnya mereka memilih kado apapun. Karena ternyata bosnya akan senang aja dengan apapun yang mereka berikan, asalkan ada niat dan usaha dari bawahannya. Raja di neraka ini bener-bener jahat banget ngerebus manusia-manusia yang suka jahat di bumi. Tapi tiba-tiba ada satu manusia yang menurut dia tuh gak terlalu jahat. Akhirnya dia dikasih satu permintaan dong. Dia malah minta permen yang katanya itu bisa menyegarkan banget. Dan ketika manusia ini makan, permen itu terlalu menyegarkan sampai membuat neraka ini seperti ada air terjun di atasnya. Dan akhirnya neraka malah kebanjiran dan manusia pada kesenangan karena udah gak ada api lagi di sana. Setiap hari di dalam hati cowok ini selalu ada cewek-cewek yang masuk untuk ngobrak-ngabrik hatinya. Jadi cowok ini biasa tuh selalu mabuk-mabukan, tapi akhir-akhir ini dia itu lagi mau tobat. Bahkan hatinya itu benar-benar lagi damai banget. Semua organ di hatinya dapat bekerja dengan baik. Tapi tiba-tiba dia teringat dia itu pingin mabuk-mabukan lagi. Pas di supermarket dia melihat ada minuman-minuman. Sehingga tiba-tiba cewek-cewek ini datang lagi ke hatinya untuk nawarin minum-minuman tersebut. Bahkan hatinya itu langsung diobrak-abrik sama minuman tersebut. Tapi saat si cowok udah mulai mabuk, untungnya ada satu cewek ini yang menyelamatkan. Dia kasih si hati ini air lemon supaya si cowok itu nggak mabuk-mabukan lagi. Makanya jangan biarkan ya cewek-cewek jahat merusak hati kamu. Cewek ini selalu dimusuhin sama satu sekolah cuman karena dia hitam dan dianggap jelek. Bahkan dia itu sering banget dikatain dekil sama temen-temennya dan nggak punya temen sama sekali. Kalau makan di kantin aja dia sendirian. Gak hanya itu aja, dia tiba-tiba malah diperkaos sama laki-laki nggak tahu diri. Di situ dia merasa hidupnya udah hampa banget. Tapi dia malah nggak menyerah begitu aja. Dia ingin membuktikan kalau dia itu bisa cantik. Dia setiap hari luluran supaya dia itu benar-benar cantik. Dan gak berapa lama dia itu benar-benar menjadi cantik banget. Dia merawat dirinya sehingga nggak ada satupun orang lagi yang bisa ngatain dia. Seorang cewek sengaja dandan jadi cabe-cabean supaya dia itu nggak berhasil dijodohin sama pria kaya. Ternyata tiba-tiba cowok kaya itu udah ngeliat dia di parkiran. Dan cowok itu berharap kalau cewek tersebut adalah cewek yang dijodohin sama dia. Karena dia begitu aja tuh langsung suka sama cewek tersebut. Tapi sayangnya ketika si cewek mau ketemu sama dia, si cewek salah paham, pikir kalau cowok ini lagi ngomelin pelayan yang ada di sana. Dia pun langsung pergi karena dia nggak suka banget cowok kaya yang sombong. Tapi ternyata cewek ini tuh juga kaya banget. Dia pun capek hidup menjadi orang kaya dan dia pingin jadi pura-pura miskin. Ternyata memang jodoh ya, si cewek itu malah menjadi bawahan cowok yang tadi mau dijodohin sama dia.